Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita melanjutkan cerita di surat Al-Maidah. Kita sudah membahas tafsir ayat 20 sampai 23. Kita masuk ke ayat 24. Cerita yang dimaksudkan untuk menghibur hati Rasulullah SAW ketika beliau menghadapi para ahli kitab. Secara psikologi, Rasulullah SAW berharap ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, berjumpa dengan ahli kitab, berjumpa dengan orang-orang yang dulunya Islam, ketika mereka masih bersama Nabi mereka, dia akan diterima. Tetapi ternyata mereka juga tidak menerima. Dengan penolakan yang kuat. Jadi mereka kondisinya membangga-banggakan Nabi Musa, tetapi Allah membuka cacat yang mereka punya bahwa sebenarnya kalian membangga-banggakan Nabi Musa, tapi lihatlah cerita Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa pun menghadapi tantangan, cabaran dari mereka dalam dakwahnya. Baik, cerita tentang Allah sudah memberikan tanah suci Palestina. Tanah suci itu dijaga oleh pasukan yang kuat, negara yang kuat. Bani Israel sudah dijanjikan kemenangan, tetapi mereka menolak. Kemudian ada dua orang yang memberanikan diri, ayo kita serang karena ini adalah perintah daripada Allah. Kita kalahkan mereka. Dua melawan berapa? Ratusan ribu. Sehingga tidak terjadi konsensus. Akhirnya Bani Israel tidak menjalankan perintah ini. Nabi Musa dalam dilema sebab ini adalah perintah Allah yang tidak bisa dia lakukan sendiri. Tidak mungkin kan Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian tambah 2 orang, 4 orang menyerbu pasukan musuh. Tidak, dia perlu membawa pasukan. Nabi Musa perlu kekuatan dari Bani Israel bersatu untuk menjalankan perintah Allah ini. Kita lanjutkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Musa. Mereka berkata, maksudnya adalah Bani Israel. Wahai Musa, inna lan nadkhulaha abada madamu fiha. Sungguh kami tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Dalam ayat 22 Bani Israel sudah mengatakan kalimat yang sama. Diulang lagi. Sebab apa? Sebab Nabi Musa memerintahkan, mereka menolak. Kemudian ada 2 orang di antara mereka memperkuat Nabi Musa, sehingga mereka pun memperkuat penolakannya. Fadhhab anta wa rabbuka. Maka pergilah kamu dan Tuhan kamu. Ini kalimat yang dahsyat. Apakah ya Tuhannya Nabi Musa bukan Tuhan mereka? Faqatilah innaha huna qa'idun. Maka peranglah kalian berdua, sungguh kami di sini duduk menunggu. Subhanallah. Mereka sama sekali tidak mau menjalankan perintah Allah. Karena perintah Allah ini adalah tes ujian untuk tahu kondisi hati manusia. Apakah mereka menghargai kehidupannya atau mereka sudi rela hati untuk merelakan jiwa dan raganya dalam rangka meraih posisi yang tinggi di mata Allah. Inilah kondisi
Bani Israel ketika bersama nabinya. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Nabi Musa berkata, ya Rabb, sungguh aku ini tidak punya kuasa kecuali atas diriku dan saudaraku. Jadi ya Rabb, sungguh yang mau melakukan perintahmu itu cuma aku dan saudaraku saja. Orang yang nampak di depan mata sebagai pengikutku, ketika diminta untuk berkorban, berperang, mereka menolak. Sedih kan? Kelihatan banyak, tetapi hanya sedikit yang mau melaksanakan perintah Allah. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Maka pisahkanlah antara kami dan kaum-kaum yang fasik. Ini adalah permintaan Nabi Musa. Sebuah doa, tetapi tidak dikabulkan oleh Allah. Nabi Musa tetap bersama kaumnya. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Allah berfirman, maka sungguh negeri itu muharramatun, diharamkan, alaihim, atas mereka, selama 40 tahun. 40 tahun adalah satu generasi manusia. Apa yang terjadi selama 40 tahun? Yatihuna fil ard. Mereka mengembara kebingungan di bumi. Mereka tersesat di padang tin. Mereka tidak tahu arah. Mereka hidup nomaden. Itulah hukuman Allah karena Bani Israel tidak melaksanakan perintah. Walaupun sudah dijanjikan kemenangan, mereka tetap tidak mau. Mereka tidak mau berkorban sedikit pun demi agama ini. Dan ketika dalam situasi seperti ini, ketika Allah mendatangkan hukuman kepada suatu kaum, yang merasakan hukuman itu bukan cuma kaum yang bersalah, tetapi orang-orang yang tidak bersalah seperti Nabi Musa, Nabi Harun pun masuk ke dalam gerombolan Bani Israel yang tersesat selama 40 tahun. Sehingga Nabi Musa pun meninggal dalam pengembaraan ini. Dahsyat. Begitulah cerita Bani Israel. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maka jangan kamu berputus asa terhadap orang-orang yang fasik. Wahai Nabi Muhammad SAW, kalian sekarang dirimu sudah dengarkan cerita ini, bagaimana Nabi Musa struggle dalam kesulitan untuk menundukkan kaumnya. Maka kamu jangan berputus asa, jangan bersedih. Keep your motivation high. Supaya dirimu terus bisa menjalankan dakwah. Baik, itu dulu teman-teman cerita yang kita temui dalam surat Al-Maidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.